kami melaporkan seseorang yang berinisial MLF ya. Di mana kami duga dia memposting suatu tindakan tindak pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, dan juga pasal 310 311 KUHP, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik, itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Seperti itu. Apa bang isi dari itu yang disebarkan? Ya, pada tanggal 24 Maret ya, pada tanggal 24 Maret saudari LSF itu MLF itu memposting bahwa dirinya sedang mukanya sedang breakout, merah gitu. Lalu dilanjutkan pada tanggal 26 Maret beliau memposting dengan video reels dari IG-nya, akun Instagramnya, dan menampilkan Instagram dari klien kami seperti itu. Lalu kami juga tanggal 29 Maret sudah mengirim surat terbuka atas kejadian tersebut. Lalu pada tanggal 4 Maret kita sudah mencoba somasi pertama, tidak ada tanggapan, dan pada tanggal 8 Maret kita coba somasi kedua, lalu tidak ada tanggapan, dan akhirnya pada hari ini tanggal 12 April kami telah melakukan pelaporan kepolisian setelah ada 2 somasi tadi, 4 April dan 8 April, seperti itu. Kalau dari apa yang telah diunggah oleh MLF ini sebenarnya apa sih yang merugikan bagi Sunscreen sendiri? Mungkin ada kerugian materi kah atau penurunan penjualan kah akibat adanya posting seperti ini? Kerugian material ada, penjualan turun, terus ada imaterialnya juga banyak, pesan yang masuk ya ke Instagramnya kita, ke Instagram saya personal, mempertanyakan emang produknya ini ada kandungan zat berbahaya gak, atau memang belum BPOM, atau untuk sudah sertifikat halal, seperti itu. Jadi kita kehilangan banyak potensial customer. Seberapa jauh penurunan dari penjualan, mungkin dari sebelum adanya postingan ini diunggah, lalu juga mungkin sekarang seberapa besar sih dampaknya? 50% ada turunnya. Mungkin tadi yang dianggap juga nih, mungkin apakah ini pengalaman pertama kali ada seperti ini dari Iya, ada pengalaman pertama kali yang review sampai bilang produknya jelek, ini yang pertama kali. Produk ini udah berapa lama? Dia berapa lama? Iya, Mbak. Jadi kita cek, saudari MLF melakukan pembelian itu tanggal 24 Maret, sampai ke tempat dia sore hari. Jadi malamnya itu dia posting tapi foto aja, memperlihatkan mukanya jerawatan merah. Itu selang waktunya dari produknya datang hanya 6 jam gitu. Dan dia bikin video 2 hari kemudian, dia bilang dia mau spill, itu berarti 2 hari setelah produknya datang. Itu kan banyak dari video tersebut banyak imbasnya netizen mungkin, atau mungkin pengguna-pengguna lain bertanya kan, tadi kan dipertanyakan seperti itu. Sebenarnya kalau dari Sunscreen sendiri menegaskan kembali apakah memang produknya sudah tersertifikasi dan dari BPOM dan kesehatan, lalu itu seperti apa? Berapa lama berdiri produk produksi? Kita mulai launching yang seri yang pertama itu Oktober tahun lalu. Yang saudari MLF beli ini yang baru launching bulan kemarin. Produk baru. Ya. Dan kalau untuk BPOM dan sertifikat halal itu kita semua ada kok di marketplace, di sosmed, itu semua kita sudah kasih tahu kalau ini sudah semua SKU-nya sudah BPOM dan ada sertifikat halal. Kita juga membuka layanan konsultasi kok, sebelum beli sebenarnya bisa konsultasi dulu. Kulitnya separah apa sih? Bisa ditangani nggak sama produk-produknya? Itu kita sangat welcome. Tapi kalau saudari MLF ini, dia nggak pernah konsultasi dan langsung check out. Nggak pernah konsultasi. Kalau dari produk yang dibeli sama MLF ini sebenarnya ada berapa jenis yang dibeli dan yang digunakan tuh apa aja? Dia beli 1 paket
ada 4 jenis, dia beli facial wash, toner, day cream, night cream. Harganya berapa? Harganya yang dia beli sekitar 230 ribuan. Memang ada efek samping. Iya. Jadi kalau skincare itu kan ada yang namanya purging sama breakout, itu sudah kita jelaskan juga di sosmed, kita share. Kalau purging itu berarti kulit lagi adaptasi sama skincare baru, atau misalnya dia pakai skincare yang lama terlalu keras. Jadi, tapi kalau purging pun nggak mungkin dalam waktu 6 jam, kecuali alergi makanan. Iya, itu mungkin. Kalau purging juga butuh waktu. Jadi, keterangannya saudari MLF sih menurut saya sangat tidak masuk akal. Berarti bisa disimpulkan dari pembelian, pemakaian sampai penutupan review itu terlalu cepat Terlalu cepat, ya. Menilai produknya. Sangat terlalu cepat. Ini kan ada yang bilang mungkin ini sekedar review, tidak menjelekkan masukan dari sanksi sebenarnya. Sebenarnya kalau sekedar review, kata-katanya bisa dibilang kurang cocok ya, atau tidak cocok. Kalau banyak sih yang kita selalu minta feedback ke customer bagaimana hasilnya gitu. Mereka bilang ya sepertinya ini kurang cocok di kulit saya. Tapi kalau sampai bilang breakout disebabkan sama skincare ini terlalu ini ya, Bang Maci ya, Iya. terlalu berlebihan ya. Breakoutnya sendiri separah apa sih Mbak? Kalau dilihat dari fotonya dia jerawatan di pipinya, jerawatan sama kemerahan. Tapi apa keinginan dari efek yang timbul dari proses perawatan dari sunscreen? Kalau misalnya purging pun nggak sampai separah itu kok, nggak mungkin sampai langsung, dia kan fotonya jerawatan banyak, di sini kemerahan, nggak sampai seperti itu mestinya. Ada klaim akan ganti rugi nggak sih, karena customer merasa dirugikan dari pihak Samsung sendiri akan mengganti rugi dengan konsumen? Sebenarnya kita waktu itu sudah membuka kesempatan untuk mediasi, kita kasih waktu. Ya kita sebelum itu kan kita minta maaf dulu lah secara terbuka gitu, karena kan ini sudah menjelek-jelekan produk kan kita nggak tahu pasti dia pakainya berapa lama. Terus kita juga membuka kesempatan lah untuk dia datang sama kita gitu. Sebenarnya kalau mau diselesaikan secara baik-baik, kita welcome banget kok. Kalau memang kita mau sebenarnya ngasih kesempatan nih, coba dipakai dulu produknya yang benar selama 30 hari baru kelihatan efeknya. Cuman kan sampai sekarang nggak ada itikat baik dari mereka. Terus saya juga disomasi 2 kali, akhirnya kita kirim somasi juga ke mereka, akhirnya jadi sekarang harus ke jalur hukum. Karena ini sudah dilakukan proses jalur hukum, apalagi akan adanya potensi kerugian kan, yang telah kita akan kumpulkan juga kerugian-kerugian dari merek Tanskin. Tidak menutup kemungkinan juga adanya penambahan pasal nanti dari proses penyelidikan ke penyidikan, pasal 36 Undang-Undang ITE. Dan siapa sih yang dibalik di belakang saudari MLF ini gitu? Apakah ada orang yang menyuruh lakukan dia menjelek-jelekan atau mereview dari klien kami gitu, produk dari klien kami, atau gimana? Berarti ada kecurigaan Mayang ini ada yang di belakang MLF ini? Iya, Iya. kita duga seperti itu ya. Itu kan makanya kita telah layangkan somasi, tidak ada jawaban, tidak ada dari kuasa hukumnya juga tidak ada informasi apapun. Ya sudah, kita langsung membuat laporan kepolisian pada tanggal 12 April ini seperti itu. Bang, ada itu nggak bukti yang dia yang di medsos? Oh ada. Laporan Ada. Kalau laporan sih, kita sudah membuat laporan. Videonya. Kita sudah membuat laporan. Tahan bang, silat sini Ini dulu. jangan di zoom ya, ini kan ada alamatnya. Kita udah membuat laporan kepolisian secara resmi. Boleh agak dulu, Bang. Lapornya MLF aja ya bang. Berarti. Iya. Ini juga Gambarnya bang, gambarnya di ini. Kita juga udah ada screen recordernya ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini identik dengan dari postingan dari Instagram klien kami. Ya. Di sini pak. Ya. Dan dia juga harus membuktikan apakah breakoutnya apa disebabkan oleh produk dari klien kami. Itu dia harus membuktikan juga apa yang dia posting nanti. Seperti itu. bang tuntutannya apa?
Ya sejauh ini kan seperti di somasi kita menyuruh dia mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tapi karena sekarang sudah kita membuat laporan ke polisian, kita ikutin alurnya dulu saja lah. Seperti banget sejauh mana sih itu prosesnya. Ini kan juga proses masih awal ya. Dan kita juga meminta juga supaya kasus ini bisa diatensi dengan cepat gitu loh. Seperti itu. Ada kemungkinan hubungannya? Bang, ada Tuntutan ganti rugi nggak? ya pelaporan secara perdata nggak Bang? Sejauh ini belum ya, kami melaporkan secara pidana. Ya. Ancaman Kalau melihat hukumannya dari 27 kerugian- ayat 3 itu 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Gitu. Kalau lihat dari kerugian yang di pencegahan nggak, Bang? Ya kita lihat dari pihak terlapor juga kan, namanya ini kan undang-undang ITE kan, nanti ada proses mediasi kan, ke satu dan kedua kita juga lihat itikat baiknya sejauh apa. Tapi kalau misalnya tidak ada itikat baik ya tergantung klien kami. Gimana Mbak? Akan lanjut? Tadi sebenarnya udah dijawab sama Bang Maci. Kita lihat dulu kan nanti ada mediasi ke-1, mediasi kedua. Kita lihat dulu deh ke depannya seperti apa. Soalnya kita sebenarnya dari awal juga kita nggak mau sepanjang ini kan. Mengingat si saudari ML juga kan masih muda gitu. Saya juga nggak mau apa ya, kasusnya jadi terlalu jauh lah karena masih kecil gitu menurut saya. Kak, hari Cik, ini, tapi hari ini ada respon juga dari pihak sana katanya Pak Dodi dan Mayang akan minta maaf dan untuk menstop gugatan tersebut gitu, meminta. Saya belum dengar tuh soal itu. Kita Tapi belum kan, dengar dan itu bukan gugatan ya, ini laporan ya. Iya, laporan jikalau Iya. misalkan dia datang apakah akan dihentikan juga atau Laporan seperti apa? Karena ini udah berproses secara hukum dan kita udah menyerahkan ke kepolisian khususnya Polda Metro Jaya. Kita juga kan nanti dari pelapor akan diperiksa ya. Tentunya dari tim kuasa hukum akan mendampingi seperti itu. Kita juga menepis isu bahwa banyak orang bilang ini settingan atau apa. Kita buktikan. Kita awalnya mengajak mediasi, dibalas dengan somasi, kita balas somasi lagi, tetapi tidak ada jawaban. Ya inilah ultimum remedium, tindakan pidana sebagai konsekuensi terakhir. Gitu. Bang, kalau ini kan kerugian, terus Bang kalau untuk sisi positifnya dari kasus ini apakah banyak dikenal gitu nama tim Skincare? Lebih banyak itu gimana? Positif memang Tanskin jadi sekarang lebih banyak dikenal, tapi kan dikenalnya yang buruk kan. Produknya katanya bikin breakout. Terus kemudian juga sebenarnya kejadian ini kan isu negatif kan. Jadi ini sebenarnya yang saya sesalkan ya, karena selama ini kan kita membangun image Tanskin kan baik gitu. Kita nggak mau Tanskin tuh dikenal karena adanya apa ya, sensasi ya, atau masalah ini gitu. Oke.